Ada masa di mana kita merasa segala rencana yang kita buat akan berhasil, bukan karena sudah melakukan hal yang besar, tapi karena hanya terlalu sering membicarakan atau menceritakan rencana kita ke orang lain. Saya pernah di posisi itu. Saya selalu menceritakan rencanaku ke orang lain. Saya selalu membayangkan versi terbaik dari diri saya sendiri. Dan setiap kali seseorang memberikan pujian atau kata semangat, selalu ada perasaan hangat yang muncul, yang sulit dijelaskan. Perasaan yang membuat saya tenang, seolah-olah semuanya sudah berada di jalur yang benar. Tapi waktu terus berjalan, dan perlahan saya mulai menyadari sesuatu yang cukup mengganggu pikiran saya. Kenapa kebanyakan orang yang paling sering berbicara tentang masa depannya, justru jarang dari mereka yang pernah sampai ke sana? Kenapa sebagian orang terlihat begitu bersemangat menceritakan mimpinya, dan ketika kita lihat beberapa tahun kemudian, hidupnya masih berada di tempat yang sama? Dan kenapa orang-orang yang benar-benar berhasil, seringkali mereka justru tidak banyak bicara? Mereka sangat jarang menjelaskan rencananya, sangat jarang menceritakan targetnya. Dia tidak butuh validasi, tapi justru hidup mereka terus bergerak maju. Awalnya saya tidak mengerti, apakah dengan diam membuat seseorang lebih fokus? Apakah ada kekuatan tertentu dalam menjaga mimpi tetap tersembunyi? Atau jangan-jangan setiap kali kita terlalu banyak menjelaskan apa yang kita inginkan, di waktu bersamaan ada sesuatu di dalam diri kita yang diam-diam juga ikut terkuras. Atau bisa saja setiap kata yang terucap tentang rencana masa depan kita adalah bentuk pelarian dini dari kerja keras yang seharusnya kita lakukan. Mungkin selama ini kita mengira bahwa membicarakan mimpi adalah sesuatu yang selalu baik. Kita percaya semakin banyak orang yang tahu tujuan kita, semakin besar pula peluang untuk kita mencapainya. Selalu ada alasan mengapa setelah bercerita kita menjadi merasa lebih puas, lebih tenang, bahkan seolah-olah sudah membuat kemajuan, meskipun belum benar-benar melakukan apapun. Dan memahami alasan ini mungkin akan mengubah cara kita melihat ambisi, motivasi, dan cara kita mengejar tujuan hidup. Selamat datang di Radio Book FM, tempat di mana setiap narasi bukan sekedar pengantar tidur, melainkan cermin bagi jiwa yang mencari arah. Di sini kita tidak hanya mendengarkan cerita, tetapi membedah retakan dalam ambisi yang seringkali kita bangun di atas fondasi kata-kata kosong. Mari kita mulai. Dulu saya pikir membicarakan mimpi adalah bagian dari keberanian. Saya pikir ketika saya menceritakan rencana saya ke banyak orang, itu berarti melambangkan keseriusan saya. Saya pikir semakin banyak orang tahu tentang target saya, semakin besar kemungkinan saya untuk mencapainya. Tapi nyatanya saya tetap menjadi orang yang penuh rencana, penuh ide, penuh ambisi, namun tetap kosong dalam eksekusi. Saya tidak punya tindakan sejauh mana yang saya kira. Kita hidup di zaman di mana semua hal ingin diumumkan, target diumumkan, progres diperlihatkan, bahkan niat baik pun kadang kita ingin segera dilihat orang lain. Mungkin karena diam itu terasa menakutkan, karena saat tidak ada yang tahu tentang perjuangan kita, kita dipaksa menghadapi pikiran kita sendiri. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada validasi, tidak ada rasa ingin dianggap hebat. Hanya kita dan perasaan ambigu, apakah kita benar bergerak atau tidak. Lalu perlahan saya mulai memahami sesuatu yang dulu tidak pernah saya pikirkan. Jika hanya sekedar rencana, itu tidak akan mengubah hidupku, tapi eksekusilah yang akan mengubah hidupku. Dan memang dunia tidak peduli dengan rencanaku. Dunia tidak membayar niat seseorang. Dunia hanya memberi imbalan pada hasil nyata yang terwujud di depan mata. Dunia hanya membayar hasil. Mungkin itu alasan kenapa beberapa orang terlihat begitu tenang. Mereka tidak sibuk menjelaskan rencana masa depan mereka ke semua orang. Energi mereka dihabiskan untuk tindakan nyata, bukan hanya untuk meyakinkan. Sementara sebagian dari kita terlalu lelah menjaga citra,
bahwa kita akan berhasil, sampai lupa benar-benar membangun hidup yang sebenarnya. Dan tanpa sadar, kita mulai kecanduan validasi. Kita bekerja supaya dilihat, bukan supaya berubah. Kita ingin dianggap disiplin, bukan karena benar-benar ingin menjadi disiplin. Padahal semakin sering seseorang membutuhkan pengakuan, maka akan semakin rapuh mentalnya. Karena hidupnya bergantung pada validasi orang lain. Mungkin itu sebabnya beberapa perubahan besar terjadi dalam hidup, selalu dibangun dalam diam. Tanpa pengumuman, tanpa sorotan, hanya proses panjang yang tidak dilihat siapa-siapa. Ada satu masa dalam hidup yang dulu selalu membuat saya tidak nyaman. Masa ketika tidak ada seorang pun yang memperhatikan apa yang sedang saya lakukan. Tidak ada yang bertanya sejauh mana saya berkembang. Tidak ada yang memberi pujian. Tidak ada yang benar-benar peduli apakah saya sedang bergerak maju atau justru berjalan di tempat. Dulu saya menganggap fase itu sebagai sesuatu yang menyedihkan. Karena tanpa sadar, saya terbiasa mengukur diri dari perhatian yang datang dari orang lain. Saat ada yang memperhatikan, saya merasa lebih bersemangat. Saat ada yang mengakui usaha saya merasa lebih yakin dengan apa yang sedang saya jalani. Seolah-olah keberadaan saya menjadi lebih nyata ketika ada orang lain yang melihatnya. Tapi semakin bertambah usia, saya mulai menyadari sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Menggantungkan motivasi pada orang lain ternyata sangat melelahkan. Karena lambat laun, fokus kita bergeser. Kita tidak lagi melakukan sesuatu karena hal itu penting. Kita melakukannya karena ingin terlihat sedang melakukannya. Dan ketika perhatian itu hilang, semangat yang selama ini kita kumpulkan ikut menghilang bersamanya. Mungkin itu sebabnya saya sering melihat orang yang tampak begitu disiplin di depan banyak orang, tetapi kesulitan mempertahankan kebiasaan yang sama saat sendirian. Mereka terlihat kuat ketika ada yang menyaksikan, namun kehilangan arah ketika suasana mulai sunyi. Padahal setelah saya perhatikan, hampir semua perubahan besar justru lahir dari tempat yang sunyi, bukan ketika seseorang sedang menjadi pusat perhatian, melainkan ketika tidak ada siapa-siapa. Ketika alarm berbunyi di pagi hari, dan tidak ada seorang pun yang tahu apakah ia bangun atau menekan tombol tunda. Ketika ada alasan untuk berhenti, tetapi ia memutuskan untuk melanjutkan. Di titik itulah saya mulai memahami sesuatu. Karakter seseorang tidak dibentuk saat hidupnya sedang disorot. Karakter dibentuk dalam momen-momen kecil yang bahkan tidak pernah dilihat siapapun. Saya pernah bertanya-tanya, kenapa ada orang yang hidupnya berkembang begitu jauh tanpa banyak bicara tentang dirinya sendiri? Semakin lama saya memperhatikan, semakin sederhana jawabannya. Mereka tidak menghabiskan energinya untuk terlihat hebat. Mereka menggunakan energinya untuk bertumbuh. Dan sebagian orang sibuk menjelaskan prosesnya, tanpa sibuk menjalani proses itu sendiri. Dan ternyata, pertumbuhan yang sesungguhnya memang jarang terlihat menarik. Sebagian besar terasa biasa saja, hari-hari yang mirip satu sama lain, rutinitas yang terus berulang, dan langkah kecil yang seringkali tidak menghasilkan apa-apa. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorotan, hanya komitmen untuk terus datang dan melakukan apa yang perlu dilakukan. Dari sanalah disiplin perlahan tumbuh, bukan dari ledakan motivasi yang datang sesekali, tetapi dari kemampuan untuk tetap melangkah ketika tidak ada alasan emosional untuk melakukannya. Saya baru benar-benar memahami hal itu setelah mengalaminya sendiri. Dan dari sana, saya mulai melihat satu kenyataan lain yang tidak kalah menarik, bahwa banyak orang ternyata kehilangan dirinya sedikit demi sedikit hanya karena terlalu sibuk mencari pengakuan dari orang lain. Ada masa ketika kita terlalu sibuk memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Mungkin bukan setiap saat, tapi cukup sering. Sampai tanpa sadar, itu mulai mempengaruhi banyak keputusan yang kita ambil. Dan saya pernah terjebak di sana. Dan dari situ, muncul satu pertanyaan yang terus mengganggu pikiran saya. Apa mungkin sebagian dari kita sebenarnya tidak benar-benar mengejar kesuksesan? Kita hanya sedang mengejar kesan bahwa kita terlihat sukses.
Semakin lama saya memikirkannya, semakin saya merasa pertanyaan itu tidak sepenuhnya salah. Karena saya melihat banyak orang rela menghabiskan tenaga untuk membangun citra, tetapi kesulitan mempertahankan proses yang sebenarnya. Padahal keduanya sangatlah berbeda. Citra membuat orang lain percaya bahwa kita kuat, tapi kapasitaslah yang benar-benar membuat kita kuat. Citra bisa dibangun dalam hitungan hari, tetapi kapasitas dibangun dalam hitungan tahun. Dan yang lebih penting, kapasitas tetap ada bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Dulu saya mengira rasa percaya diri datang dari pengakuan. Namun ternyata rasa percaya diri yang bergantung pada hal-hal itu sangat mudah digoyahkan. Karena kita tidak bisa mengendalikan bagaimana orang lain melihat kita. Kita tidak bisa memaksa semua orang menyukai kita. Dan kita tidak bisa hidup dengan terus-menerus menunggu tepuk tangan. Pada akhirnya, saya menyadari sesuatu yang cukup menenangkan. Sebagian besar orang sebenarnya tidak terlalu memikirkan kita. Mereka sibuk dengan masalah, impian, dan kehidupan mereka sendiri. Dulu kenyataan itu terdengar menyedihkan bagi saya. Sekarang justru terasa membebaskan. Karena itu berarti saya tidak perlu menghabiskan hidup untuk menjelaskan siapa diri saya kepada dunia. Saya hanya perlu fokus menjadi lebih baik daripada diri saya yang kemarin. Karena pada akhirnya, hidup yang benar-benar bertumbuh tidak selalu terlihat dari luar, tapi selalu terasa dari dalam. Satu hal yang baru saya pahami setelah membuat cukup banyak kesalahan dalam hidup. Ternyata keputusan-keputusan yang paling saya sesali bukan muncul karena saya kurang pintar. Bukan juga karena saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sebagian besar justru terjadi ketika saya sedang dikuasai emosi, saat marah. Di momen seperti itu, semuanya terasa masuk akal. Kita merasa sedang membela diri, merasa sedang memperjuangkan harga diri, merasa harus merespon supaya tidak dianggap lemah. Tapi ketika emosi itu sudah lewat dan melihatnya kembali dengan kepala yang lebih dingin, seringkali muncul satu pertanyaan sederhana. Kenapa waktu itu saya melakukan hal demikian? Saya pernah mengalami fase di mana saya merasa harus menanggapi segala sesuatu. Kalau ada yang salah paham, saya ingin meluruskan. Kalau ada yang meremehkan, saya ingin membuktikan mereka salah. Kalau ada yang mengkritik, saya merasa perlu memberikan penjelasan. Rasanya seperti ada dorongan untuk selalu memenangkan sesuatu. Padahal setelah dijalani, yang saya menangkan seringkali tidak benar-benar penting. Yang tersisa justru energi yang habis dan pikiran yang lelah. Lama-kelamaan saya mulai melihat sesuatu. Orang yang paling mudah terpancing seringkali bukan orang yang paling kuat, justru sebaliknya. Karena ketika emosi kita bisa dikendalikan oleh komentar, hinaan, atau perlakuan orang lain, artinya kendali hidup kita berada di tangan mereka. Saya baru memahami hal itu ketika melihat orang-orang yang saya kagumi. Mereka bukan orang yang tidak punya emosi, mereka juga bisa marah, kecewa, atau terluka. Bedanya, mereka tidak selalu bereaksi terhadap apa yang sedang mereka rasakan. Mereka memberi jarak antara emosi dan tindakan. Mereka tahu bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi. Tidak semua kritik perlu dijawab. Dan tidak semua pertarungan layak dimenangkan. Awalnya, saya mengira sikap seperti itu adalah bentuk ketidakpedulian. Tapi semakin dewasa, saya melihatnya sebagai bentuk pengendalian diri. Karena ternyata, menjaga ketenangan jauh lebih sulit daripada meluapkan emosi. Kehidupan selalu memaksa kita terbiasa bereaksi dengan cepat. Satu notifikasi masuk, kita langsung merespon. Satu hal yang tidak berjalan sesuai keinginan, kita langsung frustasi. Padahal, banyak masalah menjadi lebih kecil ketika kita tidak buru-buru bereaksi terhadapnya. Mungkin karena itu, orang-orang yang terus bertumbuh biasanya sangat menjaga ketenangan pikirannya.
Mereka tahu satu keputusan emosional bisa merusak sesuatu yang sudah dia bangun bertahun-tahun. Hingga pada akhirnya saya menyadari bahwa kedewasaan bukan berarti tidak punya emosi, bukan berarti menjadi dingin dan tidak peduli. Kedewasaan adalah kemampuan untuk tetap menjaga kendali ketika emosi sedang datang. Ketika kita mampu mengendalikan emosi, kita akan berhenti hidup berdasarkan dorongan sesaat dan mulai menjalani hidup berdasarkan arah yang benar-benar kita pilih. Dulu saya berpikir, setiap pilihan yang saya ambil harus bisa dipahami semua orang. Kalau saya memilih jalan yang berbeda, saya merasa harus perlu menjelaskan alasannya. Kalau saya punya rencana, saya ingin orang lain mengerti apa yang sedang saya bangun. Dan ketika ada yang meragukan saya, ada dorongan kuat untuk membuktikan bahwa mereka salah. Saat itu, saya tidak menyadari betapa banyak energi yang habis hanya untuk menjelaskan diri sendiri. Seolah-olah keberhasilan harus didahului oleh persetujuan, dan seolah-olah saya baru boleh melangkah jika semua orang sudah memahami tujuan saya. Padahal kenyataannya tidak pernah seperti itu. Saya menyadari bahwa semua hal besar dalam hidup selalu tampak tidak masuk akal di awal. Orang lain hanya melihat keputusan yang kita ambil hari ini. Mereka tidak bisa melihat apa yang kita lihat. Mereka tidak tahu alasan di baliknya. Dan karena itu, keraguan seringkali menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari setiap perjalanan. Saya pernah merasa terganggu oleh hal itu ketika usaha yang saya lakukan belum terlihat dan belum menghasilkan apa-apa. Sebagian besar orang menilai hidup dari apa yang terlihat, dan memang tidak ada yang salah dengan itu. Karena mereka tidak hidup di dalam kepala kita, mereka tidak melihat hari-hari ketika kita tetap bekerja saat semangat sedang turun. Mereka tidak melihat kegagalan yang terjadi diam-diam. Mereka tidak melihat keraguan yang harus kita hadapi sendiri. Yang mereka lihat hanyalah hasil akhirnya. Dan semakin saya menerima kenyataan itu, semakin ringan rasanya menjalani hidup. Karena saya berhenti berharap semua orang mengerti proses saya. Saya berhenti menjadikan keraguan orang lain sebagai sesuatu yang harus dilawan. Saya hanya fokus pada apa yang bisa saya kerjakan hari ini. Sedikit demi sedikit, satu langkah pada satu waktu. Mungkin ada fase dalam hidup yang memang harus dijalani tanpa tepuk tangan. Karena beberapa perjalanan memang menuntut kita percaya sebelum ada bukti apapun yang bisa ditunjukkan. Dan justru di masa-masa seperti itulah, seseorang akan mengenal dirinya sendiri. Ketika tidak ada yang memberi semangat, ketika hasil belum terlihat, ketika jalan di depan masih samar, namun ia tetap memilih melanjutkan. Saya rasa kekuatan terbesar tidak lahir ketika semuanya berjalan sesuai rencana. Kekuatan lahir ketika kita tetap bergerak, meski belum ada alasan yang bisa membuat orang lain percaya. Karena pada akhirnya, tidak semua keraguan perlu dijawab. Terkadang, jawaban terbaik adalah waktu. Biarkan proses berjalan, dan biarkan kehidupan yang kita bangun perlahan menjelaskan semuanya dengan sendirinya. Karena hasil yang nyata hampir selalu membuat perdebatan menjadi tidak penting lagi. Saya yakin sebagian dari kalian yang mendengarkan ini pasti pernah merasa terlambat. Bukan terlambat datang ke suatu tempat, tapi terlambat dalam hidup. Melihat teman sebaya mulai mencapai banyak hal membuat kita gelisah. Ada yang karirnya melesat, ada yang sudah memiliki bisnis sendiri, sementara kita masih sering bertanya-tanya, arah hidup kita mau kemana? Begitupun dengan saya. Saya mencoba mengubah hidup menjadi perlombaan. Setiap pencapaian orang lain terasa seperti pengingat bahwa saya belum cukup cepat. Setiap kali membuka media sosial, selalu ada alasan baru untuk merasa tertinggal. Dan yang melelahkan bukanlah keadaan itu sendiri. Yang melelahkan adalah pikiran saya.
Karena kemanapun saya pergi, selalu ada perasaan bahwa saya harus segera sampai, harus segera berhasil, dan harus segera menjadi seseorang. Seolah-olah hidup memiliki batas waktu yang tidak pernah diberitahukan kepada saya. Saya hidup seperti itu cukup lama. Sampai suatu hari, saya mulai mempertanyakan sesuatu. Jika saya berhasil mendapatkan semua yang saya kejar hari ini, apakah saya benar-benar akan merasa tenang? Atau saya hanya akan menemukan perlombaan berikutnya? Pertanyaan itu membuat saya berhenti sejenak. Dan untuk pertama kalinya, saya melihat bahwa sebagian besar tekanan yang saya rasakan sebenarnya datang dari perbandingan, bukan dari kehidupan saya sendiri. Karena ketika saya jujur pada diri sendiri, tidak semua hal yang saya kejar benar-benar saya inginkan. Sebagian hanya terlihat penting karena banyak orang mengejarnya. Dan semakin saya menyadari itu, semakin saya mengerti mengapa begitu banyak orang terlihat lelah meski hidupnya terus bergerak maju. Mereka tidak kehabisan tenaga saat bekerja. Mereka kehabisan tenaga karena terus berlari. Berlari tanpa sempat bertanya kemana sebenarnya mereka ingin pergi. Sejak saat itu, saya mulai belajar sesuatu yang sederhana. Tidak semua hal harus terjadi secepat mungkin. Tidak semua tujuan harus dicapai tahun ini. Dan tidak semua perjalanan harus dibandingkan dengan perjalanan orang lain. Ada hal-hal yang memang membutuhkan waktu, seperti membangun kemampuan, membangun karakter, membangun kehidupan yang benar-benar terasa berarti. Hal-hal seperti itu jarang tumbuh dalam keadaan terburu-buru. Mereka tumbuh perlahan, seringkali tanpa kita sadari. Dan mungkin itu yang akhirnya membawa ketenangan. Bukan karena kita berhenti memusuhi waktu. Kita berhenti memaksa hidup bergerak sesuai jadwal yang sudah dibuat orang lain. Dan mulai fokus pada langkah yang ada di depan mata kita. Satu hari, satu keputusan, satu kemajuan kecil pada satu waktu. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang siapa yang sampai lebih dulu. Hidup adalah tentang apakah kita benar-benar menikmati perjalanan menuju ke sana. Dan ada ketenangan yang sulit dijelaskan ketika kita akhirnya sadar bahwa kita tidak sedang terlambat. Kita hanya sedang menjalani perjalanan yang berbeda. Sebagian besar dari kita sebenarnya tidak sedang mencari kehidupan yang luar biasa. Kita hanya terlalu sering diyakinkan bahwa kita harus memilikinya. Kita tumbuh dengan cerita tentang pencapaian, tentang siapa yang paling cepat, siapa yang paling sukses, dan siapa yang paling terlihat berhasil. Dan tanpa sadar, kita menghabiskan banyak waktu mengejar sesuatu yang bahkan tidak pernah benar-benar kita tanyakan pada diri sendiri. Apakah ini yang saya inginkan? Atau saya hanya mengikuti arah yang ditunjukkan orang lain? Dulu saya jarang memikirkan pertanyaan ini. Saya hanya terus berjalan, terus mengejar, terus merasa masih ada sesuatu yang kurang dalam diri saya. Sampai suatu saat, saya menyadari bahwa yang membuat saya lelah bukan selalu pekerjaan atau masalah hidup. Kadang yang membuat saya lelah adalah usaha untuk menjadi versi diri saya yang sebenarnya yang tidak pernah saya inginkan. Dan ketika saya mulai melepaskan sebagian dari tekanan itu, ada sesuatu yang berubah. Bukan hidup saya yang berubah drastis, bukan juga semua masalah tiba-tiba selesai, tetapi pikiran saya menjadi lebih tenang. Saya tidak lagi merasa harus selalu lebih cepat, tidak lagi merasa harus selalu terlihat baik, tidak lagi merasa setiap hari adalah perlombaan yang harus dimenangkan. Saya hanya mulai fokus pada apa yang benar-benar penting, pada orang-orang yang saya sayangi, pada pekerjaan yang sedang saya kerjakan, dan pada kehidupan yang sedang saya jalani hari ini. Dan mungkin semakin dewasa seseorang, mereka akan menyadari bahwa ketenangan adalah salah satu hal yang paling berharga yang bisa dimiliki seseorang. Karena ketenangan tidak datang dari banyaknya pencapaian. Ia datang ketika kita berhenti berperang dengan diri sendiri. Ketika kita berhenti memaksa hidup menjadi sesuatu yang bukan seharusnya. Dan mulai menerima bahwa tidak semua hal harus terjadi sekarang. Tidak semua hal harus sempurna. Tidak semua hal harus diketahui orang lain.
Mungkin setelah video ini selesai, tidak ada yang perlu langsung diubah secara besar-besaran. Tidak ada keputusan dramatis yang harus diambil hari ini. Mungkin cukup pulang ke hidup masing-masing dengan sedikit lebih tenang, sedikit lebih pelan, dan sedikit lebih jujur pada diri sendiri. Mungkin yang selama ini kita cari bukanlah pengakuan, bukan kekaguman, bukan kemenangan atas orang lain. Mungkin saja kita hanya ingin hidup dengan tenang,